Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Ya. Ya, bagus. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan dengan presensi ya. Airlin. Panggilannya siapa? Belva. Oh ya, boleh. Agra. Albi. Alfa. Yang nggak masuk ini. Alisa. Alvaro. Rizky. Akhila. Akhifa. Arisa. Syifa. Nasrullah. Haira. Fadli. Ganendra. Gania. Hanif. Hisham. Kirana. Yusuf. Maura. Abrar. Alfiano. Nanggala. Naura. Nufail. Nurfatah. Maulana. Putri. Regulus. Regi. Syifa. Oke, berarti Syifa ada dua. Wirad. Oke. Oh gitu. Oke, yuk kita lanjutin ya. Oke, udah baca ini tadi? Jadi kira-kira udah tahu ya kira-kira hari ini kita mau ngapain? Mau ngapain, kita mau belajar apa hari ini? Tentang apa? Tentang alor. Masih ingat ini kemarin? Cerita tentang siapa? Raka. Benda ajaib apa yang ditemuin sama Raka? Kunci. Endingnya seperti apa? Endingnya happy ending. Terakhir kayak gimana dia? Apa yang dilakukan Raka di terakhir cerita? Apakah dia mengambil hadiah dari peti emasnya? Enggak. Terus dia ngapain? Dia membiarkan, kemudian kembali ke perpustakaan, ke dunia nyata. Nih, Pak Andrian punya beberapa kartu cerita Raka kemarin. Oke.
Pandan minta sukarelawan boleh? Boleh. 8. Ini aja dulu deh. Nanti aja itu. Ini kan udah ada nih. Raka menemukan buku tua. Ia menemukan kunci. Masuk ke negeri awan. Bertemu dengan penjaga gerbang yang menguji Raka. Kemudian memilih untuk tidak mengambilnya dan kembali dengan harapan yang baru. Kalau misalnya gambar-gambar ini kita acak posisinya, bisa nggak jadi sebuah cerita? Contohnya gimana? Yang apa? Contohnya gimana? Misal kita acak. Kalau ini misalnya ceritanya kita acak, pembuka cerpennya jadi seperti apa? Apa dulu? Kalau misalnya tiba-tiba endingnya jadi pertama gitu, bisa nggak? Bisa. Jadi Raka keluar dari dunia negeri awan. Kayak gitu awalnya. Terus selanjutnya apa? Kalau endingnya di awal, apa yang akan terjadi? Balik. Ya, harus balik. Kalau balik berarti disebut apa? Masih ingat nggak? Di SD harusnya udah. Ya, flashback. Tahu istilah flashback? Ya. Atau alurnya jadi mundur. Nah, sekarang kita yang akan kita pelajari hari ini adalah ini ya, tentang alur. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian semua bisa paham tentang urutan peristiwa. Atau disebut apa urutan peristiwa itu? Alur. Selain itu, nanti kalian juga diharapkan bisa mengerti tentang tahapan alur. Ada pengenalan, munculnya konflik, konflik berkembang, klimaks, dan penyelesaian. Dan terakhir, kalian juga diharapkan bisa mengerti kenapa kalian memilih ini, punya alasan yang jelas gitu loh. Nah, sebelum itu, Pak Andrian minta sukarelawan tadi 8 orang yang mau bantuin Pak Andrian. Yuk silakan ke depan. Oke, ambil 1, 2, 3, 4 siswa lagi yang mau bantuin. Ya. Ayo. Gak apa-apa, Cuk. Ada lagi, 3 lagi. Yo, maju. Oke. Sekarang coba berdiri urut dari nomor 1, kartu nomor 1 di sebelah sini. Urut sampai 8 paling ujung. Coba. Nomor berapa kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dilihatin ke depan kartu-kartunya. Oke, perhatikan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Teman-teman kalian di depan ini kita anggap sebagai rangkaian cerita ya. Rangkaian cerita. Setiap murid di sini mewakili satu peristiwa di dalam ceritanya Raka kemarin. Sekarang coba kalian tuker-tukeran bebas. Coba tuker-tukeran bebas. Posisinya tuker, jangan di posisi awal, Oke, stop. Sekarang coba. Udah. Oke, sekarang coba ya, diperlihatin ke depan semua. Kalau seperti ini, alurnya diawali dengan Raka memasuki negeri awan, terus bertemu dengan penjaga gerbang. Lanjut, Raka menemukan kunci ajaib. Kamu di mana, Gi? Lanjut, menemukan kotak tua, ada cahaya, pilihannya bijaksana, kembali dengan hati yang berubah, dan menemukan harta di dalam peti. Kalau urutannya seperti ini, bisa nggak jadi cerita? Bisa. Gimana caranya? Dipikirkan secara logika. Ya, pikirkan secara logika. Gimana caranya bisa jadi cerita? Hanif dulu, Hanif. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa jawab?
Kalau posisinya seperti ini, acak seperti ini, bisa nggak jadi cerita yang menarik? Oke, coba sekali lagi diperlihatkan ke depan. Kalau urutannya seperti ini, maka ketika disusun jadi cerita, nanti akan lompat-lompat. Bisa aja dengan arusnya nanti alurnya bolak-balik. Itu boleh juga, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar cara menyusun peristiwa seperti ini ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang ke depan. Balikin. Oh, tidak mendengar. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih ya, Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang tadi udah ke depan ya. Kalau misalnya rangkaian peristiwa ini tidak urut, kira-kira mudah nggak dipahami? Tidak. Untuk itulah alur di dalam cerita itu menjadi penting untuk dipelajari, biar kita bisa menyusun dengan baik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang ini nih, tantangan hari ini. Bagaimana kita bisa menemukan bagian pengenalan, bagian munculnya konflik, bagian konflik berkembang, klimaks hingga penyelesaian. Ada yang masih ingat materi ini dari SD? Pengenalan itu seperti apa? Apa? Pengenalan itu seperti apa? Pengenalan ini letaknya di mana? Di awal. Kalau di awal bagian pengenalan, kira-kira yang dikenalkan apa kalau dalam cerita? Tokoh. Terus apa lagi? Apa? Ya, tenang cerita itu apanya? Selain tokohnya apa lagi yang bisa dikenalkan di awal? Tempat. Ada lagi? Tema mungkin belum, karena tema itu kan harus baca semuanya. Tapi oke, bagus. Kemudian konflik. Ada yang tahu konflik? Apa konflik? Permasalahan. Berarti munculnya konflik ini adalah masalah yang pertama muncul. Itu kira-kira apa? Kemudian konflik berkembang, artinya masalahnya tambah. Klimaks ini adalah puncak konflik atau puncak ketegangan. Yang paling puncak gitu loh, yang paling gitu. Kemudian penyelesaian ketika permasalahannya sudah selesai. Kalau kita lihat dari ini, pengenalan di cerita Raka itu bagian apa? Ya, yang mana? Masih ingat nggak? Menemukan kota. Kalau penyelesaiannya? Cerita selesai ketika apa? Di cerita Raka kemarin. Ya, kembali ke perpustakaan. Nah, kita akan memperdalam ini dalam diskusi kelompok biar lebih cepat daripada kemarin. Kita langsung kelompoknya depan belakang ya. Jadi ini jadi satu kelompok. Apa? Ini dulu, nanti yang belakangan kita acak lagi. Kita akan ada 2 kelompok hari ini. Ya. Kamu nangis? Atau mau seperti kemarin? Masih ingat gak kelompoknya? Kita pakai kelompok yang ini dulu ya. Biar cepat karena waktu kita terbatas. Oke, biar cepat ya. Ini jadi satu. Siapa yang salting? Kenapa Abrar salting? Apa yang enak?
Kelengeng. Maaf mbak, ini dia. Nggak boleh, silakan. Sob gabung situ Cep. Biar nggak cuma bertiga Cep. Ya boleh silakan. Pak juga ya Pak. Ya. Titip aja kenapa? Titip. Pak kita nangis. Eh. Maaf ya. Apa? Dua. Ini. Siapa yang bikin? Kan dia. Ya. Cipa. Kalau kita berempat Pak. Iya, udah siap belum? Kasihan temanannya. Ya, cup. Ada yang punya gunting? Oke. Yang punya gunting dikeluarin, Kok pada punya sih? Keren kalian. Kita kan anak rajin Pak. Oh apa? Itu stiker. Stiker buat aku ya. Pinjem dong. Kelompok ini punya gunting nggak? Kelompok ini punya. Ayo dah. Kelompok ini sama Le. Kelompok ini punya gunting nggak? Punya. Kelompok ini punya gunting? Tidak. Pinjemin sini satu. Oh mau. Nggak boleh jahat, harus baik. Kok kamu komplit banget peralatannya? Makasih ya. Kelompok ini punya gunting nggak? Kalian punya gunting nggak? Kelompok ini punya gunting nggak? Enggak. Tak pinjemin, bentar. Kelompok ini punya gunting nggak? Punya gunting nggak? Enggak. Nih, tapi pinjemin nanti dibalikin ya. Pak Andan pinjemin nanti dibalikin. Punya gunting nggak? Punya. Kelompok ini punya gunting? Oh ya. Oke, perhatikan semuanya. Ya, sebelum mengerjakan, perhatikan dulu ke sini. Ya. Hari ini kita yang pertama akan diskusi tentang alur dari cerita petualangan di negeri awan kemarin ya. Setiap kelompok sudah mendapat satu set kartu peristiwa berisi 8 kartu. Kemudian satu lembar kerja dan juga satu lembar stiker. Stiker ini ada dua ya. Jadi ada dua pak untuk tahapan alur. Silakan nanti dipotong, motongnya langsung aja kotak itu, nggak usah diikutin bentuknya, nanti tidak lama. Ya, tapi kalau maunya gitu ya nggak apa-apa. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya sudah ada di lembar kerjanya ya. Pertama kalian harus menyusun kartunya menjadi urutan yang sesuai. Dilanjutkan kalian menempelkan stiker di kartunya ya. Kartu misalnya kartu 5 termasuk tahapan alur yang mana, tempelin stikernya. Paham? Sama ngerjain kuisnya di sini. Ada pertanyaan? Nempelnya gimana? Nempelnya di sini aja nggak apa-apa, bebas. Yang penting nempel di situ. Ya, apa? Itu digunting-gunting satu-satu, terus ditempelin di sini. Ini misalnya kartu 1 termasuk apa? Gitu. Ada, insya Allah. Kita lihat waktunya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Waktu kita 10 menit untuk menyelesaikan LKM 1 ya.
Andrian siapkan timernya di sini. Ntar offline ternyata. Apa? Nempel stikernya di kartu. Di bebas, yang penting tidak menutup teks. Ya, yang tidak ada teksnya ya ditempelin di gambarnya nggak apa-apa. Ya, gitu nggak apa-apa. Oke, perhatikan semuanya, waktu diskusinya 10 menit dimulai dari sekarang ya. Ini kok jadinya gini? Yuk. Ya, dipotong semua. Apa? Tempelnya di sini boleh kayak gini. Oke, Gini ya. asalkan tidak menutup ini. Sebisa mungkin tidak menutup ini dan ini. Siap. Mau di sini juga boleh, kayak gini juga boleh. Oke. Caranya biar semuanya bisa bekerja. Ada yang ngerjain ini buat nentuin, ada yang ngerjain ini berdua gitu. Ini ditempel Apa? Ini berarti pengenalannya ada 2 gambar. Tergantung diskusi kalian. Oke, perhatikan semua. Kalau ada yang membutuhkan stiker, misalnya menurut kalian pengenalannya ada 3 kartu, kan kalian cuma punya 2 stiker pengenalan. Bilang ke Pak Andrian kasih. Tempelnya bisa di sini, bisa begini gitu. Yang penting tidak menutup tulisan. Berarti namanya kalau pengenalannya ada 2 itu berarti tempel 2 kartu. Ya, betul. Kalau pengenalannya ada 2, berarti 2 kartu ditempel pengenalan semua. Kalau 3 ya 3 kartu kayak gitu. Kalau kalian kekurangan stiker, bilang ke Pak Andrian, Pak Andrian masih ada stoknya. Oke, siap, Pak. Biar bisa selesai dalam 10 menit, tugasnya dibagi ya. Ada yang mendiskusikan kartu dengan stiker, ada yang mengerjain LKM-nya. Waktu terus berjalan. Slow tenan. Dipotongi. Gimana? Ada 2. Apa? Klimaksnya menurutmu ada 2. Yang apa? Ditulis kartu nomor 6 dan 7 karena ini. Terus nanti ditempel gitu pasti. Iya. Ditempelin stiker misalnya di klimaks, misalnya di sini misalnya. Ini klimaksnya, tempelin di sini klimaks. Oh, oke. Kenapa nggak di sini? Ya gitu juga boleh, bebas. Yang penting tidak menutup tulisan. Ini kalau dijabut berubah nggak kamu? Jarumnya. Kira jangan bukannya ini nempel stikernya di mana, Pak? Sini boleh kan? Di situ boleh, yang penting tidak menutup tulisan. Ya. Di bawah gambar juga boleh. Ini 1 kartu apa 2 kartu? Bebas, tergantung diskusi kalian. Bisa 1 kartu, bisa 2 kartu, bisa lebih. Jadi caranya, ini kalian tata dulu semua 1 sampai 8. Urut dulu. Kalau udah urut,
urut cara cerita ya, bukan urut secara nomor ya. Kemudian baru kalian urutin, oh ini pengenalannya ini, oh ini konfliknya mulai masuk di sini gitu. Selama belum muncul konflik pertama berarti masih pengenalan ya. Karena kita bagi menjadi 5 aja. Pengenalan, munculnya konflik, konflik berkembang, klimaks, dan penyelesaian. Jadi sebelum muncul konflik pertama berarti masih pengenalan. Klimaks itu apa, Pak? Klimaks itu puncak masalahnya, yang paling puncak dari inti ceritanya. Di sini boleh, di sini boleh. Yang penting tidak menutup tulisan. Munculnya konflik pas ya. Yang mana tadi yang otak mana? Ini kan? Ini otak ya? Oke. 5 menit lagi ya. Coret namanya. Bisa selesai. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Pengenalannya stikernya cuma 1. Enggak ini? 2. Oh, 2. Kan semuanya 2. Tiap kelompok dapat 2. Apa? Pengenalannya ada 2. Heeh. Tapi butuh 1 lagi. Kalau menurut kalian ada 3 pengenalan. Oke, tak kasih lagi. Halo. Puncak masalah. Oi. Apa? Munculnya konflik kurang. Pegang. Nah, misalnya ini munculnya konflik nomor 3, berarti nomor konflik 3. Nah, munculnya konflik berarti masalah. Kenapa ini jadi masalah gitu? Kenapa menurut kalian menemukan kunci ini masalah? Puncak masalah. Jadi masalah yang paling tinggi gitu. Ada 2 itu. Ada 2. Yuk, manut kalian ada berapa? Pak, terdiskusikan. Bisa berapa aja? Jangan takut salah, kita lagi belajar. 2 menit. Apa? Benar gak ini? Jangan takut salah ya, jangan takut salah. Kita lagi belajar. Salah itu nggak apa-apa. Salah aja. Konflik berkembang ke mana? Ini nih. Pura-pura berguna.
misalnya nih, bagian pengenalan nomor berapa kartunya? 1 doang. Ya berarti 1. Kenapa menurutmu itu jadi bagian pengenalan? Karena di sini dikenalkan misalnya tokoh siapa gitu. Berada di mana gitu. 1 menit lagi. Cak, iya. Nah, ini kelima lagian. Ini. Ya. Alasannya menurut Kak, misalnya yang mana? Misalnya yang ini deh. Ini kan 1 dan 2. Kenapa menurut kalian 1 dan 2 itu sebagai pengenalan? Karena apa? Karena Oke, selain di awal cerita di situ dikenalin apa misalnya? Dia pertama kali. Karena pertama kali dikenalkan tokoh ini, tempatnya di sini gitu. Pengenalan tokoh. Betul, pengenalan tokoh ini di sini. Oke, Pak Andrian tambahin waktu 5 menit ya. Yo, 5 menit. Pak Andrian kasih tambahan 5 menit. Klimaks itu masalah yang paling tinggi. Misalnya saat dia ngambil keputusan besar dan sebagainya, itu termasuk klimaks. Ada kesulitan? Aman? Jalan-jalan dengan sepatu aku. Ayo. Ini benar ini. Pulpenku jatuh, Pak. Ada yang bingung? Gimana? Bentar, Pak. Nggak boleh. Aku gak nyontek, Pak. Aku nggak boleh main. Coba nyontek. Konflik berkembang nih. Kilo. Kakak dipilih. Kakak diberi pilihan. Kakak diberi pilihan untuk memilih. Hati-hati, jangan deket-deket masalah. Konflik berkembang nih. Harta. Memilih harta. Apa itu? Penyelesaian. Udah nggak apa dong. Ya dua-duanya ditulis berarti. Oke, siap. 7 dan 8 berarti gitu. Bijaksana. Oh, udah nempel gini. Nempel Ada bawang sawit terus bebek. Gimana, Pak? Pengenalannya ada berapa? 1. 1. Nah, itu pengenalan juga berarti tuh. Oh, baru 1. Terus setelah pengenalan caranya sebenarnya gampangnya itu kalian urutin dulu kartunya, menurut kalian urutnya itu gimana. Kalau udah urut tinggal ditentuin, dibagi. Oh, ini pengenalan, ini konflik berkembang, munculnya konflik, ini konflik berkembang gitu.
Coba diurutin dulu, coba diurutin dulu. Tiga mana tiga? Tato permata. Wih. Pak ini anakku nggak Pak? Sama-sama ini Bapak. Kami nggak tahu acak Pak. Ya, nanti setelah ini kita acak banget setelah ini. Kalau waktunya cukup ya, masih ada satu. Oh, udah, masih ada satu permainan lagi. Oke, yang pertanyaan paling bawah bagian kesimpulan kelompok itu kalian bikin pengertian alur apa? Menurut kalian, alur cerita adalah bla bla bla. Menurut kalian sendiri ya. Alur cerita adalah gitu. Menurut kalian alur cerita itu apa? Kalau kita ya alurnya. Alur itu apa? 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 Waktu habis guys. Oke. Gini. Coba hentikan semua pekerjaan dulu ya. Yuk, stop dulu semuanya. Yang sudah selesai nempel stiker ke kartu, ke semua kartu. Semua kartu sudah ada stikernya, angkat tangan. Kelompok ini 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Yang belum berarti kelompok ini. Kelompok itu belum selesai nempel stiker. Semua kartu udah ada stiker belum? Belum. Kira-kira butuh waktu berapa lama lagi? Selesai ininya dulu ya. Tentu ininya dulu. Yang belum selesai, tolong selesaikan dulu nempel stiker ke kartu. LKM-nya di stop dulu ya. Kalau udah selesai nempel stiker, baru lanjut ke LKM-nya. Konflik itu masalah. Apakah di sini sudah muncul masalah? Udah selesai semua nempelnya di kartu? Oke, terima kasih. Tapi ininya udah semua? Udah. Oke, bagus. Lanjutin itu aja. Ini kelompok ini udah ditempelin semua? Udah selesai juga? Ini maksudnya gini. Aku juga Menurut kalian alur itu apa? Aku juga udah boleh ini disampaikan. Boleh kata-kata menurut kata-kata sendiri. Apa-apa? Menurut kalian alur itu apa? Alur cerita adalah, kan kalian tadi udah diskusi. Boleh kayak gitu. Udah ditempel semua? Kurang apa yang belum? Itu. Oh, alasannya. Misalnya kalian nentuin ini sebagai kartu 1 dan kartu 4. Kenapa kartu 1 dan kartu 4 menurut kalian pengenalan? Kan pengenalan kan di situ dikenalin tokoh, dikenalin tempat kayak gitu. Tulisin karena dikenalkan tokoh ini misalnya. Apa ya, masih bingung? Ada? Apa? Enggak apa-apa. Udah semua? Udah semua? Bukan gitu. Menurut kalian alur cerita itu apa gitu? Alur itu apa? Menurut pengertian kalian. Jadi bukan seru atau tidak seru. Tapi menurutmu apa? Alur itu apa? Enggak. Mana yang belum ditempelin kartu? Udah ketemu? Oh, ya. Udah semua berarti? Terima kasih.
Oke. Ini termasuk konflik. Kalau dia menemukan barang baru itu termasuk konflik nggak menurutmu? Ya. Tapi benar, konfliknya itu konflik berkembang apa munculnya konflik? Ya, tinggal diganti aja. Kartu-kartu lain ada yang belum ditempel? Udah semua? Yang nomor 5? Boleh, tapi tidak boleh ganggu ya. Jangan diganggu. Oke, sekarang tolong semua kelompok memegang kartunya semuanya ya. Coba sekarang kita cek hasil pekerjaan kalian. Pinjem dong. Punya siapa? Boleh nggak? Pak Awas, makasih tahu caranya. Gimana caranya? Pak Awas tadi kena cuma kayak kita. Oke, terima kasih. Udah cukup. Terlalu keras, Le. Terbang aku nanti. Oh, Cak Yes mukanya di sensor. Oh, nggak apa-apa, boleh. Sensor. Yo tak sensor. Sudah semua? Udah di sini udah selesai? Kurang? Ada yang kurang? Stikernya? Enggak. Yang ini apa ini? Mau dikasih stiker apa? Konflik berkembang atau apa? Ini kan nomor 2 ada munculnya konflik. Ini lanjutannya bukan? Ya, berarti konflik berkembang atau munculnya konflik juga. Atau klimaks sudah dapat belum? Klimaksnya nomor berapa? 6. Oke. Berarti tinggal ini antara munculnya konflik atau konflik berkembang. Munculnya konflik itu konflik pertama. Konflik berkembang itu berarti konfliknya nambah lagi gitu loh. Apa? Konflik itu berarti muncul masalah. Munculnya konflik itu seharusnya ya satu, karena kan dia baru masalah pertama kan munculnya konflik. Tapi kalau konflik berkembang ya ditambah-tambah lagi. Coba dulu ya. Oke, yuk semuanya tolong kembali ke kelompoknya masing-masing. Fokus ke kartunya. Kemudian kita akan cek pekerjaan kalian ya. Terima kasih. Udah. Oke, yuk sudah siap semua? Tolong nanti ketika Pak Andrian bilang pengenalan, kalian angkat kartu yang menurut kalian pengenalan. Semua kartu yang ada tanda pengenalannya diangkat, oke? Siap? Kita mulai ya. Yuk, pengenalan. Oke, 1 dan 2. Kemudian di sini 1, 2, 3. Di sini berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Kelompok ini 1. Oke, perhatikan semuanya. Yang milih 1 aja, ada yang berani membacakan alasannya kenapa cuma 1? Kelompok berapa tadi yang cuma 1? Kelompoknya Regi. Ayo Ki, kenapa pengenalannya menurut kelompokmu cuma kartu nomor 1? Raka menemukan kotak karena Raka menemukan kotak tua di awal cerita. Oke, karena peristiwanya berada di awal cerita. Ada yang lagi yang mau nambahin? Kelompok ini alasannya kenapa? Belum, tapi udah tahu belum? Udah tahu belum? Belum?
Udah, kenapa? Yang lain tolong diam. Oke, karena menemukan kotak. Oke, terima kasih. Sekarang perwakilan yang jawabannya 2. Ada yang mau bacain? Kenapa menurut kalian? Karena mengenalkan tokoh. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Kalau kamu kenapa? Jawabannya 1 dan 2. Apa ya? Dibaca aja, Li. Karena ada di awal cerita. Karena ada di awal cerita. Oke, rata-rata jawabnya karena di awal ya. Kelompoknya Yusuf, kenapa pengenalannya 1, 2, 3? Ya, kenapa? Kenapa nggak apa? Sampein. Perbedaan itu hal yang wajar ya. Perbedaan itu hal yang wajar. Ya. Tolong diam semua. Ya. Belum ada konflik. Karena masih belum ada. Oke, menurut kelompok Yusuf di kartu 3 belum ada konflik. Oke, terima kasih alasannya, bisa diterima ya. Sekarang kita lanjutkan munculnya konflik. Yuk, diangkat kartunya munculnya konflik. 3 dan 4 munculnya konflik. Berapa? 2 dan 5. Nomor berapa? Nomor 2 munculnya konflik. Nomor 4. Nomor 2, 3, 4. Nomor 3 dan 4, 3 dan 4, 3, 4. Oke, turunkan semua. Rata-rata menjawab 3 dan 4. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 2, 3, 4. Oke, perhatikan semuanya. Munculnya konflik itu adalah tantangan pertama atau masalah pertama yang dihadapi tokoh. Masalah yang dihadapi tokoh di situ apa? Ya, itu ya di kartu nomor 4 berarti kan? Masalah yang pertama. Oke, perhatikan semuanya. Masalah yang pertama yang dihadapi oleh Raka itu menemukan kunci tua atau dimulai saat kalau nomor 2 kartunya apa sih nomor 2? Oke, nomor 2 itu menemukan kunci. Nomor 3 ada cahaya. Nomor 4 sampai di negeri awan. Pertanyaannya, konflik atau masalah dihadapi Raka itu sejak kapan? Sejak ketemu kunci, sejak ada cahaya, atau sejak di negeri awan? Yang mana? Saat menemukan kunci. Jadi, ketika kita menemukan hal yang di luar kebiasaan, itu bisa masuk ke masalah. Contohnya, biasanya kalian bangun jam berapa? Misal kalian biasa bangun jam 3, tiba-tiba kalian bangun jam 5, masalah nggak? Masalah, karena jadi terlambat dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut, konflik berkembang, diangkat. Konflik berkembang. Konflik berkembang nomor berapa? 5, 6. 3 dan 5. Nomor 5, 3 dan 5. Nomor 5, 5 dan 6. Nomor 5. Nah, nomor 5 dan 6. Oke, turunan, terima kasih. Rata-rata menjawab 5 dan 6. Oke, perhatikan. Kalau tadi menemukan kunci itu sebagai konflik pertama, berarti konflik berkembangnya itu yang mana? Masalah-masalah yang selanjutnya. Kartu 3 ketika dia ada cahaya. Kartu 4 ketika sampai di negeri awan. Kalau kartu 5 apa kartu 5? Kartu 5 bertemu dengan penjaga. Masalah juga kan? Kartu 6? Kartu 6 dia
Dia dikasih harta, dikasih tahu tentang harta. Oke, berarti konflik berkembang itu masalahnya yang selanjutnya ya. Bisa di kartu 3, kartu 4, 5, dan 6. Selanjutnya klimaks. Coba diangkat klimaks. Nomor 7, nomor 6. Klimaks nomor berapa? 6 dan 7, 6, 7. 7 itu peristiwanya apa? Pilihan raga bijaksana. Dia memilih untuk tidak mengambil, ya kan? Berarti klimaks, ya semuanya perhatikan dulu. Klimaks itu adalah puncak ketegangan. Kalau di dalam ceritanya Raka, berarti saat dia dikasih pilihan harus milih yang mana, milih mengambil hartanya atau tidak. Dan Raka memilih apa? Tidak mengambil. Sekarang terakhir penyelesaian. Diangkat penyelesaian. 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8. Kamu udah selesai. 8, 7, dan 8. Oke. Perhatikan semuanya. Penyelesaian itu berarti masalahnya udah selesai. Saat Raka berarti keluar dari dunia negeri awan. Berarti ada di mana? Di kartu 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya tolong dikembalikan semua kartu sama hasil pekerjaannya, dikumpulkan di depan sini yuk. Tolong perwakilan kelompok ambil. Matuno taruh sini. Ya, terima kasih. Ya, betul. Nomor satunya di bawah, Pak. Ya, apa? Nomor satunya di bawah. Ya, oke, terima kasih. Taruh sini. Oke, perhatikan selanjutnya silakan ambil acak ya. Gini aja langsung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Katanya. Cek, perhatiin dulu. Kan belum dikasih tahu. Oke, yuk, mohon perhatian, yuk. Teman-teman, attention please. Oke, perhatikan. Tadi kita udah mencoba analisis alur dan tahapan alur dari cerita fantasi petualangan di negeri awan. Sekarang coba kita aplikasikan ke cerita yang lain. Pak Andrian sudah membagikan potongan cerita ke kalian. Ya. Silakan ambil satu, pegang satu semuanya, pegang satu, satu siswa pegang satu. Silakan dibaca ceritanya. Harusnya sisa satu ya. Sisa satu. Oke. Oke. Perhatiin, yuk. Di situ kan ada potongan cerita ya. Sekarang coba yang dapat cerita Pinocchio siapa? Yang dapat cerita Pinocchio silakan maju. Yang dapat cerita Pinocchio. Tambah
ini ya, tambah ini ya. Oke, yang dapat cerita Pinocchio jadi satu kelompok Pinocchio. Yuk, jadi satu kelompok, jadi satu kelompok. Pinocchio kan, Pak? Ya, betul. Ini juga. Ya, betul. Iya. Saya anak muda. Nih, tolong. Nih. Cari tempat berdiskusi. Ini jadi satu kelompok. Pinocchio jadi satu kelompok. Yang dapat cerita Aladin, silakan maju Aladin. Apa ya Aladin. Ya ada kata Aladin berarti Aladin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa Aladin? 7, 8. Jadi satu kelompok ya. Silakan. Jadi satu kelompok. Ini lembar kerjanya nih. Jadi satu kelompok ya. Kelompok Cinderella. Ya, kelompok Cinderella sini Cinderella. Cinderella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi satu kelompok ya. Silakan cari tempat buat diskusi. Terakhir Jack dan kacang ajaib. Ya. Jack dan kacang ajaib ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kok cuma 4? Jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu kelompok ya. Silakan cari tempat berdiskusi. Oke, perhatikan semuanya. Oke, setiap kelompok sudah dapat papan alor sama potongan cerita ya. Silakan potongan ceritanya ditempelkan. Ada yang punya lem? Ini. Lemnya ya. Sorry. Bentar. Permisi. Ayo. Ini lemnya ya. Nggih. Ya, enggak usah udut. Boleh dibawa. Perhatikan, tugas kalian adalah mengurutkan ceritanya ya. Yang tadi Pak Andrian Benjamin gunting, yang satu mana ya? Gunting.
Ayo coba langsung diurutkan terus ditempelin. Kamera Ini mic namanya. Ya kalau udah urut boleh langsung dilem ya. Apa? Pengenalannya yang mana gitu loh. Dikenalin sini kenalin. Caranya diurutin dulu kayak tadi, ceritanya diurutkan dulu. Kalau udah urut nanti tinggal dibagi-bagi. Tahu cerita Cinderella? Ya, berarti kamu bisa ya. Di sini tahu kan ceritanya ini? Cerita tentang Pinocchio. Di sini tahu nggak cerita tentang Jack dan kacang ajaib ini? Tahu? Di sini, sorry. Di sini tahu kan cerita Aladin? Enggak. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu? Enggak sama sekali. Ini kan bukan dari buku. Dicoba dulu. Nanti kalau benar-benar bingung sampein ya. Ayo dicoba dulu. Dicoba dulu, dibantuin diskusinya. Iya. Santai. Apa? Kalau nggak cukup. Nggak apa-apa. Yang penting urut sampai bawah aja. Ini diurutin dulu, nggak mainan lem dulu. Ayo, jangan lem sih. Berarti urus ngelem. Yo, diurutin dulu. Apa lagi? Alurnya pertama kan dia tahu Gepeto toh. Gepeto ini pengrajin kayu, dia nggak punya anak. Setelah dia nggak punya anak, dia bikin boneka kayu yang mirip manusia. Suatu malam bonekanya hidup gitu kan. Terus dijadiin anaknya, tapi dia buat masalah kan Pinocchio-nya, terus menghilang, terus mencari itu.
Kalau udah urut langsung dilem aja ya. Aku nggak bisa mulai. Bagian yang mana? Langsung dilem ya. Apa? Lah kenapa? Dibantuin biar nggak rusuh, dibantuin ya. Nggak genap. Sampai mau ngomong Udah? Gimana? Ini pengenalannya di sini ngenalin apa? Terus munculnya konflik itu masalah yang pertama dihadapi sama Cinderella itu apa? Terus konfliknya apa aja? Terus klimaksnya apa? Nggih. Yuk. Biar. Sini. Ini udah nih menurut kalian, ini udah diurutin gini aja, dicukup-cukupin. So boleh ngetut li, we. buntut le. Pas wong ngene-ngene mau lho. Gini. Ngelemnya gini ya, ngelemnya ya. Lo. Itu fitnah. Pak Andrian kalau kentut ngomong-ngomong ya. Izin. Jadi ngomong. Oh, ya. Gitu. Guntingnya Pak Andrian belum balik satu loh. Gunting. Bukan.
warna hitam di dalamnya ada biru gitu. Gede. Yang dipinjem di kelompok ini tadi loh. Nah, makasih. Gimana kelompok ini? Masih bingung? Aladin adalah seorang pemuda miskin yang suatu hari pria tua datang mengaku sebagai pamannya. Yang mengajak Aladin mencari harta karun. Sampainya di depan gua, berarti kan dia ngajak ke gua kan? Betul nih, sesampainya di depan gua, bla 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 bla. Setelah menemukan lampu itu, Aladin meminta penyihir membantu keluar dari gua terlebih dahulu. Terus? Nah ini kan belum, karena kan dia marah karena tidak menyerahkan lampu kan. Berarti juga saat itu lampu itu berarti dia menemukan. Penyihir akhirnya berhasil dikalahkan. Jadi kira-kira di mana? Hah? Tempatnya di mana gitu, sebutin salah satu aja. Aladin yang mengambil jambu tua, ya berurusan agar Aladin tidak mengambil benda lain. Setelah menemukan lampu itu, Aladin meminta penyihir membantunya keluar dari gua terlebih dahulu. Oh, berarti ini nih. Ngapain sih? Ini loh. Kan berarti ini nih, setelah dia keluar gua, dia masuk keluar jin. Aladin berhasil keluar dari gua, kembali bertemu dengan ibunya. Kemudian penyihir mengetahui bahwa Aladin masih hidup dan memiliki lampu ajaib. Udah ketawa aja, nggak usah tutup mulut. Pak, cewek kenapa kalau ketawa tutup mulut, Pak? Ilfil ya mereka. Apa? Kok mah nggak nutup mulut tadi? Apa sih? Ini Pak, kan cewek itu kalau ketawa nutup mulut kan Pak. Yang gue pikir kalau mereka ketawa sama mulut mereka. Ya sama kayak kamu kan? Berarti Aladin tidak menyerah musuh dan untuk merebut Makanan yang kayak risol tapi dalamnya pedes. Bedanya dia nggak kayak risol, bentuknya doang. Itu tuh penyihir marah oh iya. Nah, dia kan akhirnya bisa ketemu dengan ibunya. Aku tahu mau ketawain gara-gara kan aku baru mau bantu tau tiba-tiba jeder aku gerak sih yang aku pikir aku gerak sedikit semuanya hancur. Wah, respect, wah, masih mau ibarat wah. Mau foto doang nih, Pak Dom. Gue ketawa bae, wes ketawa bae. Parah maaf lek ngene iki, Pak. Nih, berarti ini kayak gini ya. Urutannya seperti ini ya. Yuk, coba disusun, Udah selesai kelompok ini? Udah? Jangan dulu sini. Ini agak nanti nggak apa-apa sih. Di ini aja. Warnanya putih loh, ID-nya di mana ya?
sambil dikerjain. Ini yang pertama. Menurut kalian pengenalannya yang bagian apa? Di situ dikenalkan apa? Ini dari cerita Pinocchio itu pengenalannya bagian apa? Ini kan udah diurutin. Jadi nanti kita bagi menjadi 4 aja. Pengenalan, konflik berkembang sama klimaks. Sekarang kita bagi aja jadi 4. 1, 2, 3, 4 dulu. Di bagian pengenalan, di bagian awal dia dikenalkan apa aja di sini? Dikenal orang sama Pinocchio. Tukang namanya siapa? Gepetto. Berarti dikenalin tokoh Gepetto kayak gitu loh. Terus munculnya konflik, berarti konfliknya pertama kali muncul saat apa? Ayo. Ini mainan semua Pak ini. Apa? Konfliknya muncul pertama kali saat apa? Nah ini aku udah lempar semua. Ya panen tanya. Apa? Konflik pertama kali muncul itu saat apa? Apa? Gepetto kan tukang kayu, ya kan? Aku nggak nempel itu, nggak tahu aku. Makanya dibaca. Iya. Nomor berapa? Di sini siapa yang udah baca ini? Nggak tahu. Oke, Nip. Gepetto tuh siapa Nip? Tukang kayu. Oke. Aku boleh jawab. Tukang kayu. Kemudian kira-kira kemudian si Gepetto ini bikin apa? Bikin boneka. Bonekanya terus menjadi manusia. Berarti ketika boneka jadi manusia itu masalah atau bukan bagi Gepetto? Masalah. Berarti konflik muncul saat bonekanya berubah menjadi manusia. Kemudian konflik yang lain apa lagi? Masalah yang lain. Ayo. Ya. Tadi pengenalannya apa? Dikenalkan tokoh Gepetto. Kemudian masalahnya pertama kali muncul saat apa? Ya, saat bonekanya menjadi manusia. Kemudian konflik berkembang, artinya masalahnya apa lagi selain itu? Pasti. Pinocchio-nya hilang. Kayak gitu loh, Pinocchio menghilang. Terus puncak masalah yang paling tinggi. Nah, udah jadi selesai. Ayo sambil dilem. Naik ke kerupuk. Udah selesai. Belum Pak, sisa satu lagi. Apa yang klimaks itu masalah paling besarnya di sini apa? Mike ini Mike. Iya, saya tahu. Dasar. Apa masalah paling besar di situ apa? Ya. Ayo langsung dilem. Paling nggak selesai ngelemnya ya. Nah, ya, makanya satu. Masalahnya apa aja? Coba kita bedah dulu masalahnya apa aja yang ada di sini. Cinderella adalah seorang gadis baik yang tinggal, kan berarti menana. Suatu hari kerajaan mengadakan pesta. Kemudian Cinderella dilarang. Kan pertama tuh Cinderella dilarang. Kemudian Cinderella menangis. Dia nggak bisa pergi ke pesta. Ada ibu peri datang membantu. Kemudian dengan sihirnya apa ini? Oh, semua berubah jadi kereta. Ya, berubah jadi kereta, gitu kan? Kemudian Cinderella tiba di istana ketika jam berdentang 12 kali. Cinderella berlari meninggalkan istana. Dalam perjalanan salah satu sepatunya tertinggal. Pangeran ingin menemukan siapa yang punya sepatu itu. Ketika para pengawal tiba di rumah Cinderella, kedua saudara tirinya mencoba memakai sepatu kaca tapi tidak cukup. Berarti masalah yang paling besar itu yang saat apa? Yang dialami Cinderella. Oh, salah. Pangeran ingin
Oh ya udah cepat. Masalah yang dialami Cinderella. Kan pertama dia nggak bisa ke pesta. Kemudian masalahnya selesai dibantu peri. Kemudian dia Disuruh mencoba sepatu. Salah. Iya betul. Ngarang banget. Lah tadi kan udah. Tenan loh. Iya. apa? Masalah yang paling besar yang dihadapi Cinderella. Yang paling menegangkan adegan yang mana kira-kira? Udah 3 jam. Ini. Ya, saat ini berarti klimaksnya di sini saat si Cinderella kehabisan waktu. Oke, perhatikan semuanya. Yang udah ditempel, kelompok mana aja yang udah selesai nempel? Belum. Kelompok ini udah. Kelompok Jack udah selesai? Oke, udah. Ya. Wis dulu, Pak. Ya, hati-hati. Oke, perhatikan semuanya. Oke, kita selesaikan sampai menempel cerita ya. Paling tidak semua lembaran sudah tertempel. Dan kita sampling satu kelompok untuk presentasi ya. Kelompoknya Cinderella presentasi ya. Kelompok Cinderella presentasi ya. Mana yang belum? Alasannya kenapa itu jadi punya masalah menurut kalian? Ya karena itu merupakan adegan yang paling menegangkan. Itu kan penyelesaian, nggak apa-apa. Ini nggak usah. Enggak usah aja, nggak apa-apa. Oke, perhatikan. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi ya. Yang akan presentasi kelompoknya Cinderella. Ya. Silakan kelompok Cinderella bisa maju. Nggak apa-apa, seadanya aja. Seadanya aja. Nanti presentasinya dibawa kayak gini, diceritain secara singkat Cinderella itu seperti apa ceritanya. Terus menurut kami, langsung aja, menurut kami pengenalannya Cinderella dikenalkan sebagai gadis begini-begini. Kemudian mulai muncul masalah saat begini. Dibaca ininya, Pak. Ya, berdasarkan ini. Boleh, ya. Ya, ini di bawah nih. Oke, yuk perhatikan semuanya. Yang lain tolong diam dulu. Kita lihat presentasi dari kelompok Cinderella. Silakan Cinderella ke depan. Kenyang nggak? Kelompok Cinderella. Ya, yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Kita dengarkan presentasi dari kelompok Cinderella. Apa? Salah, dibuka dulu. Ya. Yang lain tolong diam. Ya, dibuka. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong diam dulu ya. Yo, diceritain Cinderella itu
pengenalannya seperti apa? Ya teman-teman, tolong hargai yang di depan ya. Tolong hargai yang di depan ya. Tolong hargai yang di depan. Ayo, ayo. Ayo disampaikan Cinderella itu dibuka dengan cerita yang seperti apa? Bisa baca dari jawaban di kertas itu loh, kan ada pengenalan. Bernama Cinderella dan dia aktifkan seperti pembantu, tetapi Cinderella tetap sabar. Oke, ya perhatikan ya. Ada tokoh seperti yang bernama Cinderella diperlakukan seperti pembantu tetapi tetap sabar. Oke. Kemudian konflik muncul saat apa? Saat mengadakan pesta, Cinderella tidak diperbolehkan ikut oleh. Oke. Konflik muncul saat Cinderella dilarang untuk mengikuti pestanya pangeran. Lanjut. Konflik berkembang seperti apa? Ketika Cinderella menangis karena tidak diperbolehkan ikut ke pesta. Loh, kamu sebagai ketua harus bisa rangkul. Ini yang tak boleh. Oke, kemudian klimaksnya. Oke, puncak masalahnya saat Cinderella kehabisan waktu dan sihirnya mau habis. Cerita diselesaikan seperti apa? Endingnya. Ending. Belum kalian ending. Cerita terakhirnya seperti apa di cerita itu? Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup bahagia. Oke, endingnya Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup bahagia. Ada yang mau menanggapi? Udah betul belum kira-kira? Jawabannya tahu cerita Cinderella, yang lain? Nggak tahu? Bener gak yang disampaikan tadi? Bener. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Cinderella. Apa? Dikumpul di situ dulu. Di meja pantry. Taruh sini. Pulpennya siapa itu? Ya, terima kasih ya. Oke, yuk. Semuanya perhatikan dulu, yuk. Tadi kita udah nganalisis bareng-bareng ya. Yang pertama ceritanya tentang Raka, petualangan di negeri awan. Kemudian dilanjutkan diskusi cerita Cinderella. Apalagi tadi? Pinocchio. Terus Aladin dan Jack serta biji kacang ajaib. Oke, ini yang bisa kita simpulkan hari ini ya. Di bagian pengenalan, semua cerita diawali dengan apa? Perkenalan apa? Perkenalan tokohnya, tempatnya, itu ada di awal cerita. Kemudian ada muncul konflik atau muncul masalah. Ya, masalah itu bisa sederhana, seperti dilarang ke pesta, didatangi penyihir,
kemudian menukar sapi dengan biji kacang, atau tiba-tiba bonekanya menjadi manusia. Kemudian konfliknya berkembang, masalahnya tambah terus, ya, sampai di klimaks atau puncak masalah. Kalau Cinderella tadi puncak masalahnya apa? Cinderella, Kirana, puncak masalah Cinderella tadi apa? Puncak masalah klimaksnya pas kehabisan waktu. Kalau yang cerita Pinocchio, yang kelompok Pinocchio, klimaksnya udah ketemu? Belum. Klimaks puncak masalahnya saat Geppetto menghilang. Yang hilang Geppetto apa Pinocchio? Yang menghilang Geppetto. Berarti puncak masalahnya itu bagus. Yang kelompok Jack, puncak masalahnya apa? Klimaksnya saat dikejar raksasa, ya. Ya, konflik itu masalahnya. Konflik itu yang masalah-masalah yang dihadapi Geppetto. Klimaks itu adalah masalah yang paling besar. Misalnya ada 3 masalah A, B, C. Klimaks itu salah satu masalahnya. Paham? Oke, perhatikan. Kemudian kalau masalahnya sudah selesai disebut dengan penyelesaian. Sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, ya boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Apa? Waktunya nggak cukup. Oke, kita refleksi sebentar ya. Dari cerita fantasi tadi, menurut yang paling kalian suka ceritanya siapa? Pinocchio, karena dapat Pinocchio. Bagian mana yang paling menarik dari ceritanya? Apa? Saat Pinocchio jadi manusia. Kalau Cinderella yang paling menarik? Saat apa? Kita selesaikan sebentar. 12 lebih 5 menit lagi. 12 lebih 5. Saat endingnya bahagia. Oke. Oke, perhatikan semuanya. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Kita sudah berhasil tadi menyusun alur cerita dan menentukan tahapan alur cerita. Untuk itu, mari kita syukuri hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang tokoh dan penokohan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat sholat. Lemnya dikembalikan ya, lem ya.